kerukunan antar agama di Indonesia masih kurang baik ya. Kalau disuruh menilai berdasarkan skala 10 sampai 100, saya masih menilai itu masih 50, 50-50. Kenapa? Karena memang di Indonesia ini masih banyak kita dengar ataupun kita lihat dari media-media, terutama persekusi terhadap agama minoritas. Berdasarkan itulah sehingga saya menilainya hanya masih 50. Menurut saya, kerukunan beragama di Indonesia untuk saat ini cukup baik dibandingkan sebelumnya. Kalau kita bilang 10 atau 20 tahun yang lalu itu dibandingkan sekarang itu udah cukup baik. Kerukunan umat beragama di Indonesia itu untuk saat ini dari skala 10 sampai 100 itu sudah mencapai minimal 70 sampai 80. Itu angka yang sebenarnya sangat baik sekali. Khususnya untuk agama Buddha terhadap agama lainnya di Indonesia, itu hubungan kami juga sangat baik sekali. Jadi kalau misalnya kita ada kegiatan keagamaan, misalnya seperti misalnya dari kita remaja-remaja agama Buddha, itu juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan membersihkan masjid, itu untuk membagi-bagikan takjil pada saat Ramadan, atau misalnya di sekolah minggu kita juga ada buat kegiatan antar remaja. Dalam pandangan saya, jadi di dalam Islam itu dalam mengapai kerukunan kita harus saling menghormati satu sama lain. Kita harus memberikan rasa adil, yaitu tidak berat sebelah, dan juga kita juga memberi keamanan. Menurut saya dari 10/100, 80% sudah melakukan toleransi di Indonesia. Tapi yang 20% ini ada mungkin ketidaksalahpahaman yang harus betul-betul dibicarakan dengan baik-baik. Walaupun ada yang minoritas, kita tidak boleh langsung memberikan kekerasan atau memberi ujaran kebencian antara umat beragama. Brahma Wihara itu cinta kasih sayang, ya, metta karuna. Bagaimana satu nilai-nilai cinta kasih itu diterapkan dalam keseharian. Paling tidak dalam diri kita punya satu keinginan baik untuk bagaimana orang lain bisa hidup damai, tentram, bahagia. Itu cinta kasih. Nah, ketika melihat orang-orang berhasil, sukses, bahagia, ya kita harus turut bahagia, turut senang, bukan malah iri hati. Nah, ini bentuk praktik daripada yang namanya mudita. Kemudian yang tidak boleh kita tinggalkan yang terakhir, UPK, keseimbangan batin. Artinya dia tidak condong, berat sebelah dalam menyikapi segala hal, segala persoalan. Mau itu saudara kita, mau itu musuh kita. Ketika orang-orang ini tidak berjalan pada jalan dharma, jalan kebaikan, dan menerima akibat dari itu, ya kita harus seimbang. Batin kita tidak boleh membenci, tidak boleh menyenangi. Itu ruang lingkup yang sifatnya lebih universal. Jadi kalau seseorang mampu mempraktikkan nilai-nilai itu, dunia ini aman. Ditambah dengan pelaksanaan nilai-nilai moral. Yang 5, tidak saling menyakiti, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak milik, ya, tidak melanggar nilai-nilai susila, artinya tidak berbuat asusila, ya, menjaga nilai-nilai kejujuran, tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak menghasut, tidak memecah belah. Kemudian bagaimana menjaga kualitas kebaikan yang ada dalam diri kita agar bisa berkembang. Dengan cara jangan dirusak kesadaran baik itu dengan apa? Tidak mengkonsumsi barang-barang minuman keras atau barang-barang narkotika. Di dalam agama Katolik kita ini ada istilahnya 10 perintah Allah yang memang di dalamnya itu mencangkup beberapa hal dari dalam segi untuk pribadi dan untuk juga kita bertoleransi dengan umat beragama yang lainnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 itu diajarkan
tidak ada paksaan untuk masuk dalam Islam. La ikraha fid din. Apalagi di negara Indonesia yang berbasis Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu tiap-tiap agama, tiap-tiap individu boleh memeluk agama sesuai kepercayaannya. Kita harus saling menghargai antara sesama umat beragama, seperti yang dilakukan oleh kader NU. Contohnya ketika misalnya agama yang lain sedang melakukan perayaan ibadah, setidaknya kita bisa membantu seperti yang dilakukan oleh anggota kader dari NU, misalnya menjaga gereja, mengatur parkirnya, ataupun sebaliknya ketika misalnya yang beragama Islam, kita harus melakukan sebaliknya lagi agar terciptalah kerukunan antara umat beragama. Milikilah tri kerukunan umat beragama. Aman, rukun, nggak akan ada masalah. Saling mampu menghargai satu dengan lain. Ya, artinya tidak saling tidak saling menjelek-jelekkan. Kita jalankan saja ajaran sesuai dengan agama kita masing-masing. Jadi kalau kita hidup di lingkungan heterogen tentu terdiri daripada beberapa etnis, banyak etnis ya, juga beberapa agama, mungkin agama-agama yang ada di Indonesia itu ada di masyarakat lingkungan kita. Jadi kalau menurut saya itu kita harus berbaur. Contoh nih, saya beri contoh. Pada saat malam Natal, mungkin remaja-remaja masjid boleh dong untuk ikut peran serta menjaga ketertiban. Jadi sehingga yang melaksanakan ibadah di malam hari Natal itu akan melaksanakannya dengan lebih damai. Contohnya seperti itu. Misalnya kita ada acara kegiatan Ramadan nih, ayo kita rame-rame. Apa kegiatan Ramadan? Misalnya ada yang berbagi takjil, itu kan juga salah satu hal yang berbaur sehingga di antara umat beragama itu bisa menciptakan kerukunan dan kita itu bisa saling kenal dengan lebih baik. Jangan saling membuat yaitu konflik-konflik yang terjadi antara umat beragama dalam pembicaraan sehari-hari seperti menyinggung agama lain. Jaga artinya istilahnya hubungan baik. Terlepas mereka itu dengan kita berbeda, tapi karena nilai-nilai tadi dijaga, hubungan baik antar sesama manusia. Jadi dia universal. Kalau kebaikan itu, kebajikan itu, kebenaran itu dia sifatnya universal. Kalau masih belum universal, maka belum sepenuhnya kebaikan. Jadi intinya simpel aja. Kalau ingin supaya dunia ini tentram, damai, di dalam agama Buddha itu ada yang dikatakan sebagai lokapala, dhamma pelindung dunia. Apa itu? Hiri dan otapa. Malu berbuat yang tidak baik dan takut akan akibat dari perbuatan yang tidak baik. Kalau dua poin itu dimiliki dalam hati nurani setiap orang, dunia ini akan damai, tentram. Itu kondisi mental. Yang kalau dalam setiap orang miliki kondisi mental itu yang akan menjadikan dia tidak berbuat buruk. Kenapa? Karena dia malu. Kemudian setiap perbuatan tidak baik itu pasti akan memberikan suatu feedback yang tidak baik. Itu yang akan menjadikan diri mereka tidak baik-baik saja. Ketika perbuatan yang tidak baik tadi memberikan feedback kepada dirinya. Jadi dalam hal ini sebenarnya pemerintah itu sangat berperan besar ya. Contoh kalau memang misalnya kita ada mendengar di beberapa wilayah di bagian Indonesia ini, mungkin masih ada terjadi hal-hal seperti misalnya pembangunan gereja yang terhambat karena mungkin izin-izin yang memang misalnya tidak terpenuhi atau memang misalnya dari masyarakat warga sekitar yang tidak bisa menerima hal tersebut. Dalam hal ini sebenarnya pemerintah harus turun tangan. Mereka harus bisa menjadi penengah di antara mereka. Sehingga tidak tercipta clash di antara mereka, tetapi malah bisa merangkul mereka menjadi satu. Peran pemerintah ini harusnya hanya bersikap adil saja itu sudah cukup. Contohnya dalam jajaran Kementerian Agama. Maunya di dalam jajaran Kementerian Agama jangan difokuskan terhadap satu agama saja. Atau di setiap periode pergantian kementerian itu harusnya diganti.
ganti dari satu agama ke agama lain, sehingga tercipta keadilan antar seluruh umat beragama. Meski itu, umat beragama minoritas akan merasa adil gitu, sehingga dapat menekan angka-angka persekusi terhadap agama minoritas.